Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepala sekolah, guru-guru dari SMP IT Putri Al-Hanif Cilegon, Banten. Dan yang saya sayangi juga teman adik semua dari SMP IT Putri Al-Hanif Cilegon, dan juga ini juga teman-teman pemandu yang ada di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Nama saya Yudiakto Pramudia, saya Kepala Pusat Studi Astronomi UAD, dan Observatorium UAD ini yang membuka layanan kunjungan sekaligus penelitian lain-lainnya di bawah manajemen dari Pusat Studi Astronomi. Jadi saya dengan senang hati ini menyambut kehadiran teman-teman di kunjungan virtual, meskipun sebenarnya pada saat sebelum pandemi banyak sekali kunjungan-kunjungan yang non virtual, kunjungan secara langsung. Nah, ini menarik juga di SMP IT Putri Al-Hanif itu apa semboyannya apa? Smart and Soliha ya. Smart and Soliha. Jadi memang mirip juga dengan WAD ya. WAD itu kan moral and intellectual integrity. Wah, mirip toh. Jadi moral and intellectual, tapi dibalik ya, kalau yang SMP IT apa itu smart duluannya, smart, tapi keduanya sama, smart and soliha, jadi moral and intellectual integrity. Jadi ya kita semoga ada banyak kesamaannya ini, semoga terus berlanjut kerjasama berikutnya. Dan ini kebetulan sekali memang bertepatan dengan Hari Tanpa Bayangan di Jogja, tapi mungkin di Cilegon sudah duluan. Kami lupa mengabarkan, tapi nggak apa, nanti kita bisa atur lagi. Dan sebenarnya menarik nanti kalau pas nanti jam 11.25 kita akan mengukur di Jogja, mungkin disempatkan keluar sebentar melihat bayangannya, diukur berapa bayangannya, panjangnya, dan berapa tongkatnya. Nanti kita akan bisa hitung, kita akan membuktikan bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bukan datar. Kalau bumi itu datar, hari ini tanpa bayangan di Jogja, di mana itu di Cilegon juga tidak ada bayangan. Tapi kan nanti kita buktikan bahwa masih ada bayangan di sana. Dan mungkin kedepannya kita tidak hanya pengamatan matahari. Jadi kalau diizinkan di sekolahnya bisa sore atau malam hari. Jadi kita bisa mengamat yang lebih banyak daripada matahari, jadi kita bintang dan galaksi lain-lain. Tapi itu nanti monggo, kami mengikuti jadwal dari sekolah. Nanti kan itu jadwal beda-beda, tapi kami siap nantinya bila ada kunjungan malam hari. Jadi sebelum kita mulai juga kami selain mengucapkan terima kasih dan tentunya mohon maaf bila nanti ada kekurangan dan ketidakrapian, tidak puasan tentang pelayanan, tapi kami berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar lagi, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudiakto Pramudia PhD. Kemudian acara selanjutnya yaitu observasi matahari, di mana observasi matahari ini akan dipandu langsung oleh operator yang sudah siap, yaitu ada Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Halo. Halo, sudah siap Mas untuk memandu teman-teman dari SMP IT Putri Al-Hanif ini? Iya, siap. Tapi sayangnya keadaan di Jogja saat ini itu sedang mendung, jadi matahari masih tertutup. Oke, baik. Ya, tidak apa-apa ya, karena memang kita tidak tahu cuaca pada pagi hari ini bagaimana ya. Mungkin Mas Ardi bisa langsung memandu teman-teman semua. Oke, siap. Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, Halo. dengar ya? Oke, nah sekarang ini saya sedang berada di Kubah Observatorium. Nah, jadi Observatorium UAD itu ada kubahnya ini, mungkin bisa saya arahkan kameranya sebentar. Nah, ini teleskop yang kita gunakan, ini sedang berada di dalam kubah. Nah, ini kubahnya. Jadi, nanti ini teleskop yang kita gunakan untuk melakukan pengamatan. Nah, kubah
kubah observatorium UAD itu sendiri berukuran sebesar 5 meter diameternya. Jadi bentuk kubahnya itu berbentuk lingkaran ya. Ini seperti setengah bola, itu keliling seperti itu. Nah, ini bagian yang terbuka yang nanti mengarah ke matahari, terlihat sedang awannya cukup tebal sembari kita menunggu. Oke, nah selain itu mungkin bisa saya tampilkan gambar-gambar matahari. Belum terlihat. Saya coba mengarahkan ke matahari sebentar ya. Oke, masih belum terlihat sembari menunggu. Nah, jadi yang akan kita amati pagi hari ini adalah matahari. Nah, teman-teman ada yang tahu matahari itu objek seperti apa? Maksudnya apakah kalau planet, bintang, matahari sendiri itu apa? Termasuk dalam objek apa? Halo? Oke. Jadi matahari itu adalah sebuah bintang ya, bintang yang paling dekat dengan bumi. Nah, jaraknya sendiri itu cukup jauh dari bumi, sekitar 150 juta kilometer, dan ukurannya juga sangat besar. Nah, saking jauhnya matahari itu, cahaya matahari untuk sampai ke bumi itu butuh waktu sekitar 8 menit. Nah, itu saking jauh jaraknya. Seperti yang kita tahu, bukan objek. Jadi sesuatu yang paling cepat di alam semesta itu adalah cahaya, kecepatan cahaya. Jadi untuk cahaya sampai dari matahari ke bumi itu butuh waktu 8 menit. Itu saking jauhnya dari jarak antara bumi dan matahari, seperti itu. Ya. Nah, jarak matahari tadi sudah dijelaskan. Oke. Terus lagi, ini saya sedang mencoba lagi untuk mengarahkan ke matahari. Apakah sudah bisa terdeteksi meskipun samar? Oke, masih belum bisa terdeteksi ya. Bagaimana Mbak Fia? Karena sekarang kondisinya masih cukup berawan tebal sembari menunggu. Oh, ini sudah mulai. Apakah terlihat? Nah, itu apakah terlihat di layar? Nah, itu ada matahari ya. Itu posisinya sekarang di balik awan. Itu awannya cukup tebal. Coba arahkan. Ya. Nah. Bisa terlihat ya. Nah, itu sekarang itu terdapat seperti yang terlihat, terdapat awan-awan, ada yang bergerak itu di depan matahari. Nah, itu awan yang sedang menutupi matahari sekarang ini. Nah, selain itu, bisa saya perbesar. Nah, semakin terlihat ya. Nah, kalau diperhatikan, ini di bagian kiri atas matahari itu terdapat bintik hitam.
Nah, ini yang diperbesar. Nah, ini yang disebut dengan sunspot atau bintik hitam matahari. Nah, posisi sunspot ini setiap harinya itu bisa berbeda-beda, dan sunspotnya sendiri itu bisa berbeda-beda tergantung apakah ada sunspot baru yang muncul atau yang lama sudah menghilang. Oke, coba sekali lagi. Ini sekarang matahari. Nah, sunspotnya tadi yang saya sampaikan. Mungkin Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat ya. oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik tentang matahari. Oke. Ayo silakan Ananda jika ada yang mau bertanya, boleh mengenai matahari atau apapun tentang benda luar angkasa ya Pak ya. Ustazah yakin nih Ananda semua penasaran kan tentang benda luar angkasa. Nah, mumpung ada ahlinya, silakan bertanya. Atau dari Bu Guru, dari Ustazah. Jika ada yang mau bertanya, silakan Ustazah. Saya mau bertanya Kak, boleh? Iya, Bu. Oke. Tadi kan kita sudah diberi lihat ya, itu yang warna hitam itu sunspot namanya. Sunspot sendiri itu apa sih Kak? Jadi sunspot itu adalah sebuah bintik hitam di matahari ya. Itu terjadi karena itu sunspot itu bisa kita jadikan sebagai pertanda suatu aktivitas di matahari. Jadi sunspot itu terlihat di permukaan matahari. Nah, sunspot itu sendiri disebabkan karena aktivitas medan magnetik di permukaan matahari. Jadi titik hitam yang kita lihat itu tadi, itu kan ada titik hitam ya. Nah, itu
titik itu suhunya jika dibandingkan dengan permukaan matahari lainnya di sekitarnya, itu suhunya lebih dingin seperti itu. Jadi bisa terlihat. Nah, jadi sunspot itu disebabkan karena aktivitas matahari itu sendiri. Dan itu setiap harinya posisi sunspot ataupun sunspot yang muncul itu bisa berbeda-beda. Misalnya seperti sunspot yang kita lihat sekarang tadi, itu sudah sekitar 3 atau 4 hari ini ada, dan itu mungkin nanti beberapa hari ke depan akan menghilang, kemudian muncul sunspot yang lain juga. Begitu, Ibu. Apakah... Oke, terima kasih Kak penjelasannya. Ya, sama-sama. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Guru nih, dari Ibu Wijayanti. Ya. Iya, apa saja output dari observatorium ini dan manfaatnya bagi masyarakat? Oh, Ya. iya, mungkin Mas Ardi bisa membantu Oke. menjawabnya. Oke. Jadi salah satu output dari observatorium itu adalah kita melakukan pengamatan rutin ya. Salah satunya itu rutin setiap bulan itu kita melakukan pengamatan hilal untuk awal bulan Hijriah. Itu setiap bulan kita lakukan di observatorium UAD. Selain itu juga kita ada kegiatan yang kita lakukan untuk umum ataupun akademik seperti ini, salah satunya virtual observasi ataupun kunjungan langsung ke observatorium UAD. Selain itu juga pengamatan objek langit lain yang kita lakukan di malam hari. Seperti itu. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Yudiarto Pramudia. Itu ada pertanyaan. Kalau untuk gimana, Bapak? Jadi menyambung yang tadi, observatorium itu jadi tujuannya juga memberikan edukasi astronomi kepada masyarakat, baik yang di sekitar kampus maupun yang yang jauh dari kampus seperti kita sekarang kan, kita bisa dilakukan secara virtual seperti itu, Ibu. Nanti mungkin teman-teman kalau pandemi COVID-19 sudah berakhir bisa langsung berkunjung secara langsung ke Observatorium Universitas Ahmad Dahlan. Kami open kunjungan. Jadi semoga pandemi COVID-19 bisa cepat berakhir dan teman-teman juga bisa langsung berkunjung gitu. Jadi bisa melihat secara langsung. Yeah. Oke Mas Ardi, ada pertanyaan lagi nih. Kalau fungsi dari sunspot sendiri itu apa? Monggo Mas. Kalau untuk fungsi dari sunspot sendiri, mungkin kalau kita mengamati sunspot ya, karena sunspot itu kan bisa berpengaruh terhadap kita di bumi juga. Salah satu yang berpengaruh itu bisa karena sunspot itu bisa mempengaruhi namanya komunikasi satelit kita. Karena kan di bumi kita kan punya satelit itu termasuk satelit komunikasi maupun GPS. Nah, itu bisa terpengaruhi karena aktivitas matahari. Jadi dengan kita mengamati sunspot itu tadi, kita tahu keaktifan matahari. Apakah ada kemungkinan dapat mengganggu komunikasi kita di bumi, mungkin kita bisa mengantisipasinya ataukah tidak. Jadi pengamatan sunspot secara rutin juga sangat diperlukan. Oke. Jadi sangat berfungsi ya pengamatan sunspot ini. Baik Iya. teman-teman, Ibu Guru ada pertanyaan lagi, monggo disampaikan. Ini dari teman-teman semua yang dari anak-anak SMP Putri Al-Hanif Cilegon, apa tidak ingin bertanya? Monggo yang penasaran silakan bertanya. Jangan malu-malu, ayo.
Mas Ardi itu gelap karena tertutup awan ya? Iya Mbak, jadi sekarang ini itu lagi tertutup awan banget. Mungkin bisa sambil dilihat ya, saya arahkan ke sana. Nah itu cukup tebal awannya sembari kita menunggu. Ini coba saya cerahkan. Sudah mulai terang tapi masih tertutup. Nah, tuh. Oke. Indah bulat. Oke. Bagaimana dari teman-teman maupun ibu guru semua, apa ada pertanyaan lagi? Oh, baik, Mas, ada pertanyaan nih dari Mbak Baki Kamilia. Apakah pernah ada pengalaman menarik atau berkesan saat melakukan pengamatan? Ini untuk Mas Ardi nih, selama pengamatan ada hal-hal yang menarik gak sih gitu waktu ngelihat matahari atau mengamati hal benda langit lainnya? Kalau saya sih yang masih sebenarnya kalau yang berkesan itu banyak ya, hampir setiap pengamatan sebenarnya berkesan. Tapi ada satu yang paling berkesan sampai sekarang, itu ketika mengamati planet Saturnus. Itu ketika saya pertama kali melihat planet Saturnus, nah sampai sekarang itu itu sangat berkesan, karena bagi saya planet Saturnus itu salah satu planet yang paling indah yang bisa kita lihat, seperti itu. Selain itu ada objek-objek lain juga, pengamatan atau fenomena-fenomena yang jarang yang bisa kita lakukan, seperti matahari, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa. Ya, jadi memang di observatorium ini tidak hanya untuk mengamati matahari saja, jadi masih semua benda-benda langit gitu ya Mas Ardi ya. Iya benar. Dan juga fenomena-fenomena yang terjadi seperti gerhana bulan, gerhana matahari. Oke, ini ada lagi nih Mas dari Toif. Apakah matahari itu objek terbesar di alam semesta ini? Oh, oke. Ini menarik. Kalau misalnya dibilang objek terbesar di alam semesta, sebenarnya masih banyak bintang-bintang lain atau objek lain yang jauh lebih besar daripada matahari. Tapi kalau untuk di tata surya, di sistem tata surya kita, ya matahari adalah objek terbesar di sistem tata surya kita. Nah, kalau untuk perbandingan matahari itu berapa ratus kali lebih besar ya dari kita ya. Itu diameter matahari itu sendiri kan sekitar 1.400.000 kilometer, sekitar 1,4 juta kilometer diameternya, dan masanya itu kalau dibandingkan dengan bumi itu sekitar 330.000 kali dengan masanya bumi. Jadi matahari itu kalau dibandingkan dengan bumi sendiri itu sangat besar, dan gimana kita membayangkannya? Kalau saya sendiri membayangkannya cukup sulit difikirkan dengan secara sederhana. Untuk perbandingan mungkin tadi bintik hitam yang kita lihat, sunspot tadi, bintik hitam matahari. Nah itu ukuran sunspotnya itu hampir seukuran dengan bumi. Oh. Titik kecil yang kita lihat itu tadi. Jadi bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan bumi kita. Selain itu, karena jaraknya tadi yang jauh dari bumi, jarak matahari ke bumi itu kan sekitar 150 juta kilometer. Nah, dengan diameternya sekitar 1,4 juta kilometer, itu jaraknya sejauh itu kalau kita lihat dari bumi,
ukurannya jika dibandingkan dengan bulan, karena bulan kan posisinya lebih dekat dengan kita di bumi. Itu kalau kita lihat itu hampir seukuran. Itu karena jarak matahari yang sangat jauh dari bumi. Gitu. Sekitar 150 juta kilometer itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang astronomi yang sangat luar biasa bagi saya, yang ukurannya itu yang sangat besar ya. Tadi ratusan juta kilometer, untuk cahaya saja untuk sampai ke bumi itu butuh waktu sekitar 8 menit. Bayangkan, kalau kita bergerak, kalau seandainya manusia itu bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, nah misalnya kita punya kendaraan nih, mobil atau motor atau roket yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, dari bumi untuk mencapai jarak ke matahari itu butuh waktu 8 menit. Seperti itu. Kalau bandingan dengan bintang-bintang lain, ada yang bintang yang jaraknya 2 tahun cahaya. Berarti kalau kita mengendarai cahaya, kita butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke bintang tersebut, seperti itu. Jadi itu jaraknya sangat besar. Wah, ternyata matahari dan bumi itu bukan apa-apanya ya, Mas ya. Iya, betul sekali. Oke, Mas, ada lagi nih. Berapa suhu matahari dan besarnya matahari jika dibandingkan dengan benda langit lainnya? Sama seperti Mbak Farah juga pertanyaannya. Sunspot itu kan suhunya lebih dingin. Itu sekitar berapa derajat Celcius? Bisa digabung nih suhu matahari dan juga suhu sunspot. Ya, saya jawab dulu, Kak. Ya, kalau untuk suhu matahari itu, suhu permukaannya ya, suhu permukaan matahari itu sekitar 5.000-an derajat Celcius, 5.500 derajat Celcius. Bisa bayangkan, kalau kita air mendidih saja itu butuh suhu di bumi butuh suhu 100 derajat Celcius ya. Itu matahari 5.500 derajat Celcius. Nah, kalau untuk sunspot meskipun lebih dingin, itu lebih dinginnya itu kalau tadi permukaannya 5.000 derajat Celcius, kalau sunspotnya itu 2.000 atau 3.000 derajat Celcius ya. Jadi masih panas juga, sangat panas itu untuk ukuran suhu setinggi itu. Panas sekali ya ternyata matahari. Sunspot yang masih ini saya ralat tadi 5.500 derajat Kelvin ya, teman-teman. Bukan Celcius. Ya, 5.500 derajat Kelvin. Kalau untuk sunspotnya tadi juga dalam satuannya Kelvin seperti itu. Panas sekali ya kalau kita membayangkan betapa panasnya gitu. Oke, ada lagi nih Mas. Di mana pusat alam semesta dan seberapa besar luasnya? Di mana pusat alam semesta? Saya pernah mengikuti perkuliahan gitu ya tentang alam semesta. Jadi alam semesta itu seperti apa ya? Gimana saking luasnya mungkin tidak ada pusat ya. Jadi gimana bilangnya ya? Gimana ya? Mungkin untuk menjawab itu nanti bisa diwakilkan ya sama mungkin yang lebih tahu Bapak Yidiakto, mungkin nanti bisa membantu untuk menjawab pertanyaan itu, karena itu bagi saya sendiri cukup sulit untuk menjawabnya tentang pusat alam semesta tadi. Mungkin saya jawab yang lain dulu. Oke. Nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh ahlinya gitu. Iya, yang lebih ahli supaya tidak ada misinformasi. Iya, betul. Oke, ada lagi nih Mas. Kenapa Pluto bukan lagi planet? Ya, jadi untuk Pluto itu bukan lagi planet itu karena jadi untuk syarat sebuah benda langit menjadi planet itu ada 3. Yang pertama itu dia harus bulat, berbentuk bulat, bola. Kemudian dia mengelilingi matahari. Kemudian dia orbitnya tidak berpotongan dengan orbit benda langit lain.
yang serupa. Nah, jadi Pluto itu orbitnya ketika lintasannya untuk mengelilingi matahari itu berpotongan dengan planet Neptunus kalau nggak salah. Dan selain itu di sekitar planet Pluto itu ada objek lain yang hampir seukuran. Jadi Pluto itu sekarang masuk kategori ke dalam planet kerdil. Jadi bukan planet, kalau kita seperti Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus itu planet, kalau Pluto termasuk ke dalam planet kerdil sebutannya, dwarf planet. Oke, mungkin sekarang karena ini kan cukup mendung ya, mungkin bisa tadi belum terlihat seperti apa itu observatorium sedikit ya. Coba saya arahkan kameranya dulu. Nah, sekarang ini teleskop yang kita gunakan itu ya, sedang mengarah ke matahari. Nah, ini di Kubah observatorium yang berbentuk cukup bulat tadi, setengah lingkaran dengan diameternya 5 meter. Nah, ini bisa dibuka tutup, bisa diputar mengarahkan sesuai ke arah benda langit yang ingin diamati. Jika sekarang ke arah matahari, itu sedang mengarah ke matahari seperti itu. Mungkin ini ada teleskop ya. Jadi di observatorium sendiri itu kubah dengan diameter 5 meter itu dengan ada teleskop utama di tengahnya. Itu cukup untuk menampung sekitar 5 sampai 10 orang pengunjung. Jadi kalau teman-teman suatu hari nanti main ke observatorium bisa di kubahnya bisa melihat langsung dari kubahnya dalam sini. Gimana Mbak Via? Ya, cukup. Terima kasih Mas Ardi atas penjelasannya. Mohon maaf teman-teman belum bisa saya sampaikan pertanyaannya. Nanti mungkin akan disampaikan lagi untuk selanjutnya karena masih ada rangkaian acara selanjutnya. Ya, kemudian